Erika, umur 2. Kasih mami dan papi. Terima kasih mami. Terima kasih papi. Untuk semua yang tahu. I love you. Feel that you're lonely. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Lause selalu mendoakan kalian, anak-anak di rumah, dimanapun berada, supaya sehat-sehat terus, bersuka cita terus di dalam Tuhan, sekolahnya lancar terus, dan hidupnya diberkati Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu, minta Lause Cece untuk pimpin dalam doa. Yuk anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Kau memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan juga tolong bagi teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Kau masih memberkati kami, Kau masih menolong kami sehingga kami dapat beribadah kepadamu. Sekarang kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menyanyi untuk-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau membawa persembahan kepadamu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini Lause-Lause semua di sini mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu baru. Kita mau sama-sama belajar ya. Nah, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Gimana caranya? Kita datang dengan hati yang bersuka cita, hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik sebelumnya kepada kita semua. Yuk kita sama-sama belajar. Lagu baru ini menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu indah. Tangan Tuhan yang begitu kuat, yang senantiasa memelihara dan melindungi kita sampai saat ini. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya to our God. Haleluya, haleluya, haleluya to our God. Katakan, Yesus Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam Kau. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Haleluya,
bisa mempelajarinya lebih lagi ya untuk lagu yang baru tadi. Anak-anak masih semangat? Pasti dong masih semangat. Yuk langsung undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagi pujian yang baru. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, anak-anak jangan ragu atau jangan malu. Mungkin ada beberapa anak-anak yang masih malu mau gerak-gerak gitu. Di hadapan Tuhan kita gak perlu malu ya. Sekarang ini waktunya kita untuk memuji Tuhan dan merayakan kebaikan Tuhan. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Anak-anak jangan malu-malu ya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya, takkan berhenti, menari baginya. Ya, kita tidak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan, untuk menari buat Tuhan. Anak-anak, boleh duduk? Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, sekarang kita fokuskan pikiran kita, buka telinga kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita, berbuah dalam hidup kita, dan memberkati hidup kita. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kau urapi juga Tuhan, lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kok sepi sih? Nggak ada suara? Loh, di situ ada Dindin. Ngapain ya? Dia diam di pojokan gitu. Kita samperin yuk adik-adik. Hai Dindin. Din, kamu ngapain? Loh, kok buang muka gitu? Kamu kenapa, Din? Lagi malas ngomong Bete. Kenapa bete-bete gitu? Jelek tahu kalau cemberut. Tuh, malu diliatin adik-adik di rumah. Abis saya lagi kesel sama Sisil. Dia nggak mau minjamin pita, padahal pitanya itu bagus. Kalau dipakai sama saya, jadinya cantik banget. Wah, kok bisa? Kenapa kamu nggak dipinjemin pitanya? Iya, katanya itu pemberian mamahnya dan itu peninggalan satu-satunya, makanya Sisil nggak mau pinjamkan sama saya. Oh, si Sisi jahat banget sama kamu, nggak sayang kali sama kamu. Aduh, masa dia nggak mau kasih pitanya sih? Padahal kan pitanya bagus banget. Udah, kamu nggak usah khawatir. Badan kamu kan lebih gede daripada Sisi. Rebut aja, aku bantuin deh. Hah? Emang bisa ya? Nggak berani takut. Ih, gak usah takut, kamu kelamaan deh. Ayo ikut aku, kita rebut pitanya. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Dindin sama Ucup tadi baik gak ya? Di Alkitab ada cerita yang mirip dengan itu loh. Ada seorang raja yang mengingini milik rakyatnya. Gimana ya akhir ceritanya? Yuk kita dengerin baik-baik. Kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan 29. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk membuka Alkitab. Kita dengerin ceritanya ya. Jadi pada saat itu raja yang memimpin bangsa Israel namanya Raja Ahab. Raja Ahab waktu itu lagi berjalan-jalan di istananya. Kemudian dia melihat, wah, kok kayaknya ada kebun anggur yang subur, yang bagus. Andai kebun anggur itu aku miliki, pasti aku tanami dengan sayuran. Aduh, aku pengen banget sama kebun anggur itu. Lalu dia cari tahu siapa pemilik kebun anggur itu. Dan ternyata adalah Nabot, salah satu rakyatnya. Oleh karena itu raja pergi ke Nabot. Nabot, aku pengen kebun anggurmu. Gimana kalau kebun anggurmu aku tuker dengan kebun anggurku? Aku punya kebun anggur banyak loh. Terus raja berikan penawaran lagi. Atau gimana kalau kebun anggurmu aku beli? Adik-adik, ternyata Nabot gak mau kebun anggurnya dibeli. Nabot juga gak mau kebun anggurnya ditukar. Kenapa ya? Ternyata kebun anggur punya Nabot itu adalah warisan dari keluarganya. Dan itu diberikan Tuhan kepada keluarganya. Oleh karena itu Nabot gak mau kasih ke orang lain. Dia pengen keturunannya merawat kebun anggurnya ini. Wah, kepengenan Ahab gak dituruti. Dia gak dapat kebun anggurnya.
akhirnya Raja Ahab sedih. Raja Ahab lemas. Dia kesal. Kenapa Nabot gak kasih kebun anggurnya? Lalu dia murung, cemberut di rumah. Dan istrinya si Isabel tahu, kenapa ya si suamiku ini cemberut, sedih, murung. Lalu istrinya nanya, suamiku, kenapa kamu murung, kamu sedih? Lalu Raja Ahab menceritakan semuanya. Dia menceritakan Nabot gak mau kasih kebun anggurnya. Waduh, Ratu Isabel, istrinya ini kesal mendengar ini. Dia merasa, kok bisa-bisanya dia seorang rakyat gak mau nurut sama raja. Aduh, tambah kesel si Ratu Isabel ini. Kemudian Ratu Isabel menyusun suatu rencana yang sangat jahat. Cara curang, cara licik. Jadi dia menulis surat atas nama Raja Ahab kepada seluruh pemimpin-pemimpin di Israel. Dia menyuruh para pemimpin itu supaya menganjurkan rakyatnya berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Mereka biasanya berpuasa untuk mencari siapa orang yang melakukan kesalahan. Padahal saat itu nggak ada yang melakukan kesalahan. Tapi Ratu Isabel ini telah menyuruh 2 orang jahat untuk memberikan saksi palsu, untuk menuduh si Nabot itu. Nabot dituduh telah mengutuk Allah dan mengutuk raja. Waduh, jadi benar tuh, karena perintah Ratu Isabel, semua rakyat berkumpul. Dan di sana 2 orang yang jahat tadi memberikan kesaksian palsu. Dia mengatakan Nabot telah mengutuk Tuhan dan mengutuk raja. Dan akhirnya semua orang percaya akan hal itu. Akhirnya Nabot dijatuhi hukuman. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak mengutuk raja dan juga tidak mengutuk Tuhan. Kasihan si Nabot, kasihan. Dan akhirnya benar, Nabot dihukum, dilempari dengan batu sampai mati, adik-adik. Sedih banget. Sedih Nabot. Aduh. Tapi hal ini membuat Ratu Isabel senang. Ratu Isabel senang atas penderitaan Nabot. Karena dengan Nabot meninggal, akhirnya dia bisa mendapatkan kebun anggurnya. Oleh karena itu, Isabel segera ke Raja Ahab, berbicara kepada Raja Ahab. Raja Ahab, suamiku, Nabot sekarang sudah meninggal. Kamu bisa merebut kebun anggurnya. Dan ternyata Raja Ahab juga senang dia bisa mendapatkan kebun anggur itu. Waduh, ada yang gak beres nih sama Raja Ahab. Dia menyetujui kejahatan Ratu Isabel. Dia gak menyalahkan perbuatan curang Ratu Isabel. Dan akhirnya benar, Raja Ahab ke kebun anggur Nabot dan mengambil kebun anggurnya. Adik-adik, memang sih mungkin banyak orang yang gak tahu dengan kelicikan Ratu Isabel dan Ahab. Tapi Tuhan tahu loh. Tuhan mengerti kejahatan mereka. Dan Tuhan gak senang sama yang diperbuat oleh Ratu Isabel dan Ahab. Tuhan gak senang kalau Ahab dipengaruhi pengaruh buruk oleh Ratu Isabel. Waduh, Tuhan gak senang dengan itu semua. Karena sebagai orang Israel, Raja Ahab harusnya ingat sama perintah Tuhan. Tidak boleh mengingini milik sesama. Tapi pada saat itu, Raja Ahab lebih milih taat sama Ratu Isabel daripada taat pada Tuhan. Waduh, kacau ini Raja Ahab. Dia sudah melakukan banyak hal dosa karena Ratu Isabel ini. Dia menikah sama Ratu Isabel yang orang asing yang jahat. Kemudian dia juga udah menyembah berhala, terus sekarang terpengaruh dengan pengaruh yang jahat, adik-adik. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan, adik-adik. Allah tidak pengen Raja Ahab seperti ini. Karena Raja Ahab adalah raja yang memimpin orang Israel, umat pilihan Allah. Harusnya nggak seperti ini, adik-adik. Harusnya Raja Ahab punya perilaku yang baik. Oleh karena itu, Allah mengutus nabinya Elia untuk memperingatkan
Raja Ahab ini. Elia datang kepada Raja Ahab dan berkata, Ahab, engkau telah merampas milik Nabot dan engkau telah membunuh Nabot. Maka anjing yang menjilat darah-darah Nabot juga akan menjilat darahmu. Awalnya ketika Ahab diperingatkan hal ini, dia nggak mau merendahkan diri. Kemudian Elia berkata lagi bahwa sebagai hukumannya nanti keturunanmu akan dilenyapkan. Ahab mulai nggak karuan hatinya. Dia mengoyakkan bajunya, dia menyesal dan menggunakan kain kabung, tanda kesedihan, tanda penyesalan. Dia menyadari kalau dirinya salah. Meskipun saat itu Ahab sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, hukuman tetap berlaku. Di pasal selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Ahab mati ketika perang. Padahal dia sudah menyamar tidak sebagai raja, tapi dia tetap mati di perang itu. Adik-adik, kita melihat begitu mengenaskan nasib Ahab ketika dia menuruti perkataan Isabel yang jahat, ketika dia ikut-ikut dipengaruhi oleh Isabel. Pengaruh yang buruk membahayakan kita, bisa membuat kita lebih berdosa lagi terhadap Tuhan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Kalau ada teman-teman di sekeliling kita yang mempengaruhi kita hal buruk, atau media sosial, bisa Facebook, bisa YouTube, atau di games kita yang mempengaruhi hal buruk. Coba kalau kalian perhatikan, ketika main games atau di Instagram, banyak orang yang ngomong kasar. Padahal itu nggak benar. Tapi kadang-kadang kita ikuti. Tuhan nggak senang dengan hal seperti itu. Karena kata-kata kasar dapat menyakiti hati orang lain. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan juga berkata kasar. Meskipun mereka bilang itu hal yang biasa. Tapi kita tidak boleh melakukannya. Atau kalau teman kita ada yang suka ngebully, dan kita diajak ngebully, jangan mau ikutan ngebully. Kita nggak boleh ikut-ikutan mereka, karena ngebully dapat menyakiti hati orang lain. Nah, adik-adik, kita nggak boleh terpengaruh oleh pengaruh yang jahat. Bagaimana caranya? Kita harus setia membaca firman Tuhan. Dari sanalah kita mengerti firman Tuhan ngomong apa. Firman Tuhan berkata yang baik yang seperti apa ya, yang buruk seperti apa. Kita juga perlu berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan, supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Dan ingat adik-adik, Roh Kudus akan menjaga kalian semua, mengingatkan kalian semua, supaya kalian tidak terperangkap oleh hal-hal yang buruk, supaya tidak terpengaruh oleh hal yang buruk. Nah, adik-adik, ingat ya, baca Alkitab, berdoa, dan andalkan Tuhan dalam memilih sesuatu. Jangan sampai kita mengikuti ajakan iblis atau teman-teman kita yang menyuruh kita berbuat dosa. Untuk ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memberikan teguran kepada kami, memperingatkan kami, supaya kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah. Seringkali kami mengikuti pengaruh yang buruk itu. Ampuni kami, dan tolonglah kami, supaya mulai saat ini kami tidak mau dipengaruhi oleh hal yang buruk lagi. Kami mau taat kepada Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, gimana tadi ceritanya Laus Priska? Ya, kita harus senantiasa meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kita yang jahat. Jangan mendengarkan orang-orang lain yang kasih ide-ide yang jahat. Tapi kita harus senantiasa dekat sama Tuhan supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak,
Lause memberikan kesempatan untuk anak-anak memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja, atau anak-anak bisa memasukkannya ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja, atau juga anak-anak yang sudah mengambil kotak persembahan, anak-anak bisa memasukkannya dan nanti menyerahkannya ke gereja. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ajak kalian semua untuk menyanyikan lagu ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Anak-anak, nanti tanggal 17 Agustus kita semua sudah tahu ya itu hari apa? Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Lause mau mengajak anak-anak kita sama-sama berdoa ya buat bangsa Indonesia supaya bangsa ini senantiasa diberkati Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan hati kami. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Tuhan juga yang memberkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin kami rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan buat polisi dan TNI yang bersatu untuk menjaga keamanan bangsa kami. Biarlah keamanan bangsa ini selalu tetap terjaga. Dan biarlah kami semua Tuhan sebagai rakyat dari bangsa ini, kami bersatu hati untuk memperkuat bangsa ini. Tuhan, Kau pulihkan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Kau berkati, Kau pulihkan daerah-daerah yang terkena bencana alam. Kau berkati juga Tuhan daerah-daerah yang terdampak oleh pandemi ini ya Tuhan. Biarlah negara ini bisa pulih dengan cepat. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan buat mereka. Kau memberkati juga pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan supaya kami tetap bisa belajar dengan baik selama sekolah online ini. Dan biarlah Tuhan kami bisa terus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau Tuhan untuk tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah kita sampai hari ini
Lause Vivi di sini. Lause Caca di sini. Lause Eni di sini. Pamit undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.